Siang Ibu, Ya, siap. perkenalkan saya Ziki Duharyanto, mahasiswa Prodi Sosdi Agribisnis dari Universitas Terbuka UPJJ Yogyakarta dengan NIM 0533888003. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas praktik pada mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Melalui wawancara ini saya ingin menggali informasi terkait kondisi komoditas salak di lapangan, khususnya mengenai produksi, pemasaran, dan serta peluang pengembangan produk olahan. Inovasi tersebut akan saya gunakan untuk menyusun ide usaha, melakukan penyaringan ide, dan menganalisis keunggulan produk yang berpotensi dikembangkan. Wawancara ini bersifat sederhana dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Oleh karena itu, saya sangat berharap jawaban berdasarkan pengalaman dan pandangan Bapak atau Ibu di lapangan. Apabila Ibu berkenan, saya mohon kesediaannya untuk melakukan waktu sekitar 10-15 menit saja. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Mungkin yang pertama, bagaimana kondisi produksi salak di daerah ini? Apakah tergolong melimpah? Ya, termasuk ini sih termasuk sudah berkurang ya, tidak sebanyak dulu. Tapi masih banyak lah. Kalau pas musim ini kan kalau musim salak itu ada 2 kali. Ya. Bulan Juli sama Desember. Apakah hasil panen salak selalu dapat terserap pasar dengan baik? Untuk kelas A sama kelas B ya. Untuk kelas C itu salak yang kecil-kecil itu biasanya kalau nggak terbuang ya jualnya murah sekali. Paling 1.000 itu biasanya dapat 3 kilo. Jika terjadi kelebihan produksi, biasanya bagaimana penanganannya? Kalau panen salak itu yang untuk kelas C kita olah menjadi produk yang awet. Jadi kayak jenang, kelak, dodol itu untuk menambah daya jual, juga untuk menambah daya simpan, lama simpan. Oke, menurut Ibu selain dijual dalam bentuk buah, salak dapat diolah menjadi produk apa saja? Ya itu tadi di tempat kami itu diolah menjadi 6 macam ya. Geplak salak, dodol salak, jenang atau wajik salak, terus kita bikin sirup salak, kita bikin manisan salak kering, terus sama coklat dodol. Oke, berdasarkan beberapa alternatif ide pengolahan salak nih, pada tahap ini saya ingin meminta pendapat Ibu untuk menentukan produk yang paling berpotensi dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan. Terus dari beberapa ide seperti dodol salak, selai salak, minuman salak, pupuk dari limbah salak, dan keripik salak, menurut Ibu mana yang paling layak untuk dikembangkan? Kalau di sini yang banter di pasaran itu dodol sih. Dodol salak. Apa alasan utama memilih produk tersebut? Karena di pasaran cukup laris untuk dodol. Oke, setelah mengetahui pilihan tersebut, saya ingin memperdalam salah satu ide yang juga sedang saya kaji, yaitu pengolahan dodol salak yang Ibu katakan tadi, kan itu berpotensi di lapangan juga. Nah, menurut Ibu apakah dodol salak termasuk produk yang diminati masyarakat saat ini? Iya. Jika dibandingkan dengan produk olahan lainnya, apa kelebihan dodol salak tersebut? Kalau kelebihan dodol salak kan kita menonjolkan untuk olahan khusus olahan salak ya. Jadi untuk dodol itu rasa salaknya itu lebih terasa untuk rasa salaknya. Jadi ada asam kecutnya salak itu. Oke, selanjutnya saya ingin memperdalam ide pengolahan dodol salak secara lebih spesifik. Saya berencana mengembangkan dodol salak dengan berbagai varian rasa. Itu ada rasa apa aja Ibu kalau di sini? Di sini cuma dodol ori sama coklat. Oh, coklat. Menurut Ibu, siapa target pasar yang paling sesuai dengan produk tersebut? Wisatawan kalau di sini ya kebanyakan, karena saya nitipnya di toko oleh-oleh. Terus kalau untuk coklat mungkin kalau coklat itu lebih ke anak-anak sekolah.
Jadi mungkin nggak ke toko oleh-oleh larisnya kalau pas lagi kayak sekarang ini apa wisata pariwisata yang anak-anak sekolah pada berwisata itu Oh itu ya. baru. Kalau enggak ya dodol itu. Kalau dodol sih setiap saat. Oke, apakah produk ini berpotensi dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah? Kayak khas daerah Turi gitu. Iya, iya. Sekarang sudah mulai pada nyari ke sini ya. Iya. Dibuat oleh-oleh alternatif selain bakpia melulu kan bosen. Nah kemarin ada dari Palembang itu pesen anaknya kan ada yang kuliah di sini, pesen dodol salak, nyicipin, ada yang bawa oleh-oleh, pokoknya enak banget, pokoknya harus dibelikan. Kalau keunggulannya ya mungkin kan bisa nilai simpannya bisa lebih lama. Yeah. Kalau salak kan paling 2-3 hari sudah busuk. Kalau dibikin dodol kan jadi nilai simpannya bisa 2-3 bulan. Nah, bagaimana dari segi daya tahan produk yang Ibu ceritakan tadi dan kemudian kemudahan distribusinya dibandingkan yang salak buah dan udah menjadi olahan gitu? 2-3 bulan. Terus untuk pendistribusian juga kita lebih mudah karena jadi ringkes kan. Iya. Mudah dikemas pakai dus. Bawanya nggak seberat kalau bawa salak, nggak seribet kalau bawa salak seger. Terus sebagai bahan evaluasi nih dan rencana pengembangan ke depannya, saya juga ingin mengetahui tantangan serta saran dari Ibu, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam proses produksi dodol salak tersebut? Nggak ada kendala sih selama ini. Belum ada kendala ya? Belum. Apa saran dari Ibu agar produk ini dapat diterima dan mampu bersaing di pasar? Ya itu mungkin mempertahankan cita rasa yang enak ya, sama kualitasnya, terus mungkin kemasan yang menarik juga.